Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ya, Siang. sebelum kuliah dimulai, untuk informasi saja bahwa saya sudah mengupload untuk materi PPT hari ini. Mungkin biar lebih mempermudah proses pembelajaran, bisa di-download dulu PPT-nya di ULS ya. Oke, Cek. Sambil menunggu yang lain join, saya ingin menjelaskan dulu untuk kuliah hari ini. Kita akan membahas di kelanjutan dari bab 12, yaitu sekarang kita masuk ke bab yang 13. Kemudian nanti ini kita online dari jam 1 ini sampai jam 2.45 menggunakan akun ini atau menggunakan ID ini. Kemudian nanti setelah itu jam 3 sampai jam 3.45 menggunakan ID yang sudah saya share di chat itu ya. Terus kemudian selanjutnya untuk tolong diinfokan juga ke yang lain menggunakan ID yang saya share di chat itu. Terus kemudian untuk kuliah hari ini, supaya mempermudah proses pembelajaran dan supaya suara yang ditangkap jelas, tidak simpang siur dengan yang lain, maka nanti ini saya mute dulu untuk semuanya. Lalu kemudian ketika nanti ada yang ingin ditanyakan, ketika saya sudah selesai menjelaskan dan ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa mengajukan pertanyaan melalui chat. Kemudian nanti akan saya bacakan pertanyaannya, lalu saya beri jawaban atau penjelasan. Atau mungkin misalnya ada yang ingin kurang jelas atau apa gitu, juga bisa disampaikan lewat chat. Terus nanti akan saya bacakan, kemudian akan saya beri penjelasan lebih lanjutnya. Seperti itu. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke perkuliahan pada siang hari ini. Oke. Pada bab 13 ini kita akan membahas yang namanya adalah kesetimbangan reaksi kimia. Di mana di sini di dalam suatu industri kimia atau di dalam suatu proses di suatu pabrik itu untuk membentuk dari bahan baku menjadi suatu produk itu melalui suatu rangkaian proses. Rangkaian proses itu biasanya itu melibatkan yang namanya reaksi kimia. Nah, yang mana reaksi kimia ini mampu mengubah dari bahan baku menjadi suatu produk. Misalnya menjadi produk H2SO4, kemudian NH3, C2H4, dan lain sebagainya. Jadi kayak misalnya kita punya bahan baku. Misalnya bahan bakunya adalah tebu. Dari tebu menjadi suatu gula, itu kan melalui suatu rangkaian proses yang panjang. Nah, rangkaian proses itu ada suatu reaksi kimia. Atau misalnya kita ingin membuat amonia dari nitrogen dan juga hidrogen, terus kemudian menjadi amoniak. Terus kemudian dari situ, dari amonia bisa dilanjutkan misalnya menjadi produk lain yang lebih bisa digunakan lagi, misalnya menjadi pupuk urea dan lain sebagainya. Nah, itu juga terjadi di sini. Bisa menjadi produk-produk lain yang atau produk akhir yang biasa kita jumpai di keseharian. Misalnya bisa untuk menjadi cat, terus kemudian menjadi untuk deterjen, plastik, pupuk, pestisida, dan juga lain sebagainya. Oke. Nah, sebagai calon insinyur kimia,
Di sini kita akan merancang suatu reaktor kimia, merancang suatu proses, yaitu tadi dari yang bahan baku menjadi suatu produk. Misalnya kita ingin memproduksi NH3. Nah, untuk memproduksi NH3 ini kita perlu bahan baku apa? Nah, dari bahan baku tersebut butuh prosesnya seperti apa, lalu konversinya bagaimana. Kemudian prosesnya di dalam suatu reaksi kimia itu kita juga mengenal yang namanya laju dan kesetimbangannya. Yang mana laju dan kesetimbangan itu tidak lepas lagi dengan yang namanya variabel suhu, tekanan, dan juga komposisi. Nah, di dalam termodinamika, sebenarnya kan banyak nih mata kuliah di dalam teknik kimia. Ada yang namanya neraca massa dan juga neraca energi yang telah kalian dapat sebelumnya. Di mana dalam neraca massa dan energi kita merancang dari bahan baku menjadi produk berapa jumlahnya. Jika ingin memproduksi misalnya 1000 kilogram amonia per hari, maka perlu bahan baku berapa. Itu kita sudah merancangnya di neraca massa. Terus konversi dari reaksinya bagaimana, terus kemudian di neraca energi juga kita udah merancang, terus kemudian kalau misalnya di teknik reaksi kimia kita juga belajar tentang laju reaksi, ada yang namanya nanti konstanta reaksi. Nah, kalau misalnya di termodinamika ini, kita akan belajar yang namanya kesetimbangan reaksi, bukan laju reaksi. Kalau laju reaksi itu kita pelajari di teknik reaksi kimia, yang minus RA sama dengan K DCA per DT, perubahan konsentrasi terhadap waktu. Itu yang namanya laju reaksi. Nah, kalau di termodinamika, ini bedanya kita mempelajari yang namanya kesetimbangan reaksi. Nah, seperti apa kesetimbangan reaksi? Mungkin akan bingung kalau misalnya hanya dari penjelasan saja. Mungkin nanti kita akan langsung masuk ke contoh soal. Sebelumnya ini, di mana konversi kesetimbangan itu merupakan konversi maksimum yang mungkin tercapai. Konversi kesetimbangan ini dalam termodinamika itu dipengaruhi oleh berbagai macam variabel. Misalnya suhu, tekanan, dan juga komposisi awal. Pemilihan kondisi operasi reaktor perlu memperhitungkan kesetimbangan. Nah, kenapa kok kita perlu menghitung kesetimbangan reaksi? Dan apa itu kesetimbangan reaksi? Kenapa? Gitu ya. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Karena dengan mengetahui kesetimbangan reaksi ini, kita bisa mempengaruhi dalam pemilihan kondisi operasi dalam suatu reaktor atau dalam suatu proses yang akan kita rancang. Pertama, sebelum kita masuk ke yang kesetimbangan reaksinya, kita belajar dulu tentang koordinat reaksi. Reaksi kimia secara umum itu seperti ini ya. Yang di sebelah kiri itu adalah reaktan, yang di sebelah kanan itu adalah produk. Nah, yang V kecil ini, V kecil, notasi V kecil itu adalah nomor dari stoikiometrinya. Nah, kemudian A itu adalah senyawa kimia. Nomor stoikiometri itu apa? Nomor stoikiometri itu adalah koefisiennya. Nah, untuk yang ada di reaktan atau yang ada di sebelah kiri, itu nilai atau nomor stoikiometri atau nilai dari koefisiennya itu berharga negatif. Sementara untuk yang ada di sebelah kanan atau yang ada di produk, nilai dari koefisien atau nomor stoikiometrinya memiliki harga positif. Nah, untuk senyawa inert ini memiliki nilai nomor stoikiometri atau koefisiennya adalah 0. Sebagai contoh adalah reaksi berikut. Ada metana plus H2O itu menjadi CO plus 3H2. Lalu kita ingin menentukan nomor stoikiometri atau koefisiennya. Kita perhatikan, untuk V kecil atau V ini CH4, VCH4, senyawa CH4, nilainya adalah minus 1. Karena di sini nilainya adalah 1, kan tidak perlu ditulis ya, kalau tidak ada di sini itu nilainya adalah 1.
yang mana dia ada di reaktan atau ada di sebelah kiri, maka berharga negatif. Berharga negatif. Kemudian H2O, karena dia juga reaktan, ada di sebelah kiri, harganya adalah negatif. Nilainya adalah di sini tidak tertulis, tapi nilainya adalah 1. Kemudian VCO di sini adalah karena dia ada di produk dan ada di sebelah kanan, maka nilainya adalah positif 1. Nah, untuk yang H2, produk yang ada di sebelah kanan itu adalah nilainya 3. Itu ya. Ini untuk menentukan dulu dari nilai atau nomor stokiometri ataupun koefisiennya. Nilai koefisiennya yang sebelah kiri atau yang reaktan berharga negatif, terus kita lihat di sini ada nilainya berapa, kemudian yang ada di sebelah kanan atau yang sebagai produk itu nilainya adalah positif. Nah, di sini sampai sini. Nah, kenapa kita perlu ini? Kita perlu memahami dulu konsep dasar ini. Karena ini nanti berpengaruh ke depannya untuk menghitung nilai kesetimbangan reaksi. Nah, kita perlu mengetahui dulu atau perlu paham dulu bagaimana cara mencari nomor stokiometri atau nilai dari koefisien tersebut dan jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah itu adalah dari nilai negatif dan juga nilai positifnya. Nah, kemudian perubahan mol senyawa-senyawa dalam reaksi akan sebanding dengan nomor stokiometri dengan menurut hubungan sebagai berikut. Nah, ini adalah perubahan mol senyawa dalam reaksi akan sebanding dengan nomor stokiometrinya. Jadi, perubahan mol. Perubahan mol itu kan D, delta D. D, mol itu kan notasinya N, 1/V1. Ini adalah perubahan mol senyawa 1, misalnya, per nomor stokiometri 1, sama dengan, ini D itu adalah perubahannya, N ini notasi untuk mol, 2 untuk senyawanya, per V ini adalah nomor stokiometri untuk senyawa 2, dan seterusnya. Itu bisa sama dengan D epsilon. Jadi disimbolkan dengan epsilon atau E Latin gitu ya. E seperti ini. Nah, epsilon ini. Dari hubungan di atas maka dapat diturunkan, berarti kan DN1 senyawa 1, DN senyawa 2 itu bisa kita tulis DNI, yang mana I-nya ini bisa berarti adalah senyawanya ya, bisa senyawa 1, senyawa 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sama dengan VI. VI itu adalah nomor stokiometri untuk senyawa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalikan dengan D epsilon, ya. Paham ya dari persamaan ini, terus kemudian kita turunkan sehingga menjadi persamaan sebagai berikut. Nah, kemudian diintegrasikan, ya, diintegralkan, berarti ini adalah integral dari NI sampai NI 0, DNI sama dengan VI integral dari 0 sampai epsilon. Nah, maka dari hasil integral tersebut diperoleh persamaan yang ini. Jadi kalau ada yang tanya, ini kok persamaannya dari yang ini tiba-tiba sebagai berikut. Ini adalah hasil dari integral ini ya. Ini adalah sebagai berikut. Yang mana I-nya ini adalah senyawa, bisa senyawa 1, 2, 3, sampai N besar. Kemudian mol totalnya, mol total N itu bisa dari penjumlahan dari senyawa-senyawa atau mol dari mol dari senyawa-senyawanya, dari Ni-nya. Jadi N1, penjumlahan dari N1 plus N2 plus N3 itu disebut dari
dengan mol total atau sigma INI. Yang mana bisa kita tuliskan jadi sigma NI0 plus epsilonnya keluar dikalikan dengan sigma IVI. Nah, dari sini N-nya itu bisa dituliskan menjadi N0 plus V kali epsilon. Jadi N0 ini adalah mol awal dari senyawa-senyawa tersebut yang telah kita jumlahkan. Jadi dari mol awal senyawa 1 plus mol awal senyawa 2 plus mol awal senyawa 3 dan seterusnya itu didefinisikan atau dinotasikan sebagai N0 plus V. V ini adalah penjumlahan dari nomor stoikiometri senyawa 1, 2, 3 dan seterusnya itu dituliskan atau dinotasikan sebagai V dikalikan dengan epsilonnya. Terus kemudian fraksi mol komponen I dalam sistem reaksi menjadi, nah kalau tadi kita udah belajar tentang mol, kalau fraksi mol seperti yang sebelum-sebelumnya, seperti mencari di persoalan-persoalan yang sebelumnya, bahwa fraksi mol itu YI sama dengan Y itu sebagai fraksi, terserah sih di sini boleh Y atau apapun, di sini kita ini notasinya kita tuliskan kesepakatannya dalam menggunakan Y. I untuk senyawa tertentu, senyawa A, B, C, senyawa 1, 2, 3, dan seterusnya, sama dengan mol dari senyawa tersebut per dari mol totalnya. Nah, Ni tadi kan sudah kita cari di sebelumnya bahwa Ni itu adalah Ni0 plus Vi kali epsilon, sementara N itu adalah N0 plus V kali epsilon. Y-nya adalah fraksi mol komponen I, Ni adalah mol dari komponen I, N-nya adalah mol totalnya, Ni0 itu adalah mol komponen I pada saat awal atau pada saat mula-mula, kemudian Vi ini juga nomor stoikiometri untuk komponen I, kemudian epsilon itu adalah koordinat reaksi. Itu yang nanti yang disebut dengan koordinat reaksi. Nah, kemudian ini ada contohnya. Kalau misalnya tadi kita sebelum kita masuk ke pokok bahasan kita yaitu kesetimbangan reaksi, kita perlu dulu mencari yang namanya fraksi mol. Kenapa? Karena kita perlu ini untuk hubungannya nanti dengan tadi kan dibilang di awal bahwa kesetimbangan reaksi itu dipengaruhi oleh beberapa macam faktor. Salah satunya adalah komposisinya. Nah, komposisi itu bisa dicari dengan nilai molnya, kemudian dari fraksi molnya. Nah, ini ada contoh soalnya untuk lebih memahami penjelasan sebelumnya. Jadi dari reaksi ini, yaitu metana plus H2O menjadi CO plus 3H2, yang mana di sini mula-mula CH4-nya adalah 2 mol, kemudian H2O-nya mula-mula 1, CO-nya saat mula-mula adalah 1, dan juga H2 saat mula-mula ada 4 mol. Kemudian kita disuruh mendeskripsikan atau disuruh mencari berapa fraksi molnya sebagai fungsi epsilon. Nah, di sini sebagai fungsi epsilon. Nanti ke depannya epsilonnya akan dicari. Cuman untuk mempermudah dulu, untuk memahami dulu tentang konsep fraksi mol, kita di sini fraksi molnya sebagai fungsi epsilon. Jadi ini reaksinya. Nah, dari reaksi ini kita cari dulu, ya kan? Dari reaksi CH4 plus H2O menjadi CO plus 3H2. VCH4-nya, nah kita lihat CH4 ada di mana? Ada di reaktan, di sebelah kiri. Maka di sini nilainya adalah negatif. Harganya berapa? Harganya 1. H2O juga demikian. Ada di sebelah kiri atau di reaktan, harganya negatif, nilainya adalah 1. Untuk CO ada di produk, kemudian kalau produk nilainya positif, kemudian harganya adalah 1, sementara H2 nilainya positif, harganya adalah 3.
Nah, dari sini kita bisa mencari tadi kan kita perlu cari V-nya ya. V itu adalah dari sigma VI-nya. Kita jumlahkan aja, min 1, plus 1, plus 3. Hasilnya adalah 2. Nah, kemudian kita mencari N0. Kan tadi ada V, kemudian ada N0. N0 itu dari penjumlahan dari NI0 atau mol dari komponen I atau komponen tersebut saat mula-mula atau saat awal. Berarti mol awal dari CH4 plus mol awal dari H2O plus mol awal dari CO plus mol awal dari H2. Nilainya adalah mol awal dari CH4-nya adalah 2, H2O-nya 1, CO-nya 1, dan H2-nya adalah 4. Kemudian kita jumlahkan, maka mol awalnya adalah 8. Lalu di sini kita punya persamaan. Tadi kan kita punya persamaan bahwa fraksi mol itu adalah Ni per N. Nah, Ni-nya itu adalah Ni0 plus Vi kali epsilon per N0 plus V kali epsilon. N0-nya udah dapat 8, kemudian V-nya ini adalah 2. Maka fraksi mol untuk senyawa CH4, kita lihat di sini persamaannya Ni0. Ni0 atau mol awal dari CH4 nilainya adalah 2. Ini ya, 2 mol CH4. Kita tuliskan 2. Kemudian VI, VI-nya CH4 minus 1, min 1, kalikan dengan epsilon. Kan tadi dibilang fungsi epsilon, maka di sini tulis tetap epsilon, karena epsilonnya tidak diketahui berapa, maka kita tuliskan tetap epsilon. Kemudian per N0-nya adalah 8, plus V-nya adalah 2, dikalikan epsilon. Itu untuk fraksi mol CH4. Begitu pula untuk yang H2O. Mol awal H2O-nya, ini kan Ni0, mol awal H2O adalah 1. Kemudian min, ya kan? H2O-nya min 1, kalikan epsilon. Yang bawahnya sama, N0 plus V epsilon plus V kalikan epsilon, itu nilainya sama. Begitu pula untuk CO, karena dia ini mol awalnya 1, tuliskan 1, plus di sini nilainya adalah 1, kalikan dengan epsilon. Kalau yang ini, mol awal dari H2 nilainya 4, plus 3, ya kan, ini 3, kalikan epsilon. Per-nya sama. Nah, dari sini kita udah mendapatkan yang namanya fraksi mol untuk senyawa CH4, H2O, CO, dan juga H2, yang mana sebagai fungsi epsilon. Ini yang maksudnya fraksi untuk senyawa-senyawa ini sebagai fungsi epsilon. Karena di sini masih di dalam epsilon, itu ya. Itu yang namanya fraksi sebagai fungsi epsilon. Baik, sebelum saya lanjut, untuk mencari fraksi mol ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui Zoom group chat. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya, kemudian saya berikan jawaban atau penjelasannya. Atau mungkin untuk yang mencari fraksi massa udah paham semua atau sudah jelas semua? Baik. Saya harap untuk konsep mencari fraksi mol ini perlu dipahami terlebih dahulu ya, karena nanti akan berlanjut untuk keseimbangan kimia, jadi jangan sampai salah dulu untuk mencari fraksi molnya ini. Langkah-langkahnya juga perlu diperhatikan. Pertama kita tuliskan dulu nih yang di kotak merah persamaannya. Untuk mencari fraksi mol, persamaannya dari yang sudah kita turunkan tadi, kita peroleh persamaannya sebagai berikut. Nah, dari persamaan ini kita definisikan satu-satu, kemudian kita tuliskan nih, Ni0.
Berarti kita definisikan N untuk senyawa I apa? Misalnya CH4 itu nilainya berapa, kemudian H2O, CO, dan juga H2. Kita definisikan dulu satu-satu. Kemudian VI-nya kita juga definisikan dulu satu-satu. Kemudian kita cari N0-nya berapa, V-nya berapa. Nah, dari situ baru kita masukkan dalam persamaan, kita bisa mendapatkan nilai fraksi mol. Baik, jika tidak ada pertanyaan mengenai mencari fraksi mol, akan saya lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, itu kalau misalnya tadi reaksinya tunggal. Bagaimana ketika reaksinya ganda? Atau ada dua reaksi atau multiple reaksi. Karena misalnya dalam satu proses kimia, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, dari bahan baku atau dari raw material menjadi suatu produk, kan ada yang namanya reaksi kimia. Nah, dalam reaksi kimia itu belum tentu reaksinya selalu tunggal. Bisa jadi menjadi reaksi multiple atau reaksi ganda. Nah, kalau misalnya reaksinya ganda, kita juga perlu yang mencari yang yaitu fraksi mol. Nah, bagaimana cara mencari fraksi molnya? Itu penurunannya adalah sebagai berikut. Untuk reaksi ganda berlaku, tadi kan perubahan mol komponen I ya, kan tadi perubahan D mol komponen I itu adalah sigma dari J kalikan dengan J ini adalah indeks untuk reaksi. Maksudnya indeks untuk reaksi itu apa? Ada reaksi 1 dan juga ada reaksi 2. Jadi J, atau misalnya ada sampai 3, 4 reaksi. Nah, ini J-nya ini adalah indeks untuk reaksinya. Misalnya kita definisikan 2 reaksi saja ya. Untuk komponen reaksi, untuk reaksi 1 dan juga untuk reaksi 2. Kemudian V, I ini untuk komponennya. Komponen kayak tadi CH4, H2O, CO. J-nya untuk reaksi. Dikalikan dengan delta D kalikan epsilon J. Nah, dari sini kemudian kita integrasikan, atau kita integralkan. Sehingga kita peroleh persamaannya menjadi berikut. Ni sama dengan Ni0 plus sigma J kalikan dengan Vi, J dikalikan dengan epsilon J. Nah, yang mana N atau mol total itu adalah penjumlahan dari ini semua. Dari ini semua dijumlahkan. Yaitu sigma dari Ni0 plus, ini kan sigma I kali Ni0. I untuk komponennya, berarti kan mol total itu adalah mol total komponen. Ya kan? Mol total komponen untuk dua reaksi tersebut, untuk reaksi ganda tersebut. Mol totalnya adalah mol sigma dari mol mula-mula komponen I plus, jadi kayak tadi dijumlahkan mol awal dari CH4 atau mol awal dari komponen 1, senyawa 1, plus mol awal dari komponen 2, plus mol awal dari komponen 3, dan seterusnya. Itu adalah yang ini. Kemudian plus sigma I kalikan sigma J untuk VI, J dikalikan epsilon J. Jadi penjumlahan dari komponen I dan juga penjumlahan dari reaksinya untuk nomor stoikiometri I, J kalikan dengan epsilon J. Epsilon J berarti kalau misalnya J-nya kan nanti reaksi. Misalnya ada di reaksi 1, berarti epsilon 1. Kalau misalnya ada di reaksi 2, epsilon 2. Maksudnya misalnya CH4 ada di reaksi 1, berarti nanti epsilonnya epsilon 1. Kalau misalnya CH4, misalnya H2O ada di komponen 1 dan ada di komponen 2, berarti ada epsilon 1 dan juga ada epsilon 2. Nah, terus kemudian sigma dari ini adalah N0 plus sigma J dikalikan masuk sigma I-nya dengan komponennya dulu dikalikan masuk dikalikan dengan epsilonnya. Nah, kemudian untuk fraksi molnya diperoleh persamaannya adalah sebagai berikut, yaitu Y sebagai notasi dari fraksi mol komponen I sama dengan Ni0 mol awal komponen I saat mula-mula plus sigma J untuk V komponen I,
J kalikan epsilon J per N0 plus sigma J kalikan VJ kalikan epsilon. Nah, contohnya, mungkin kalau tadi dari penjelasan mungkin masih bingung ya antara IJ itu bagaimana cara menghitungnya atau mengaplikasikannya di dalam suatu soal langsung. Nah, ini ada contohnya di example 13.3. Contohnya adalah sebagai berikut. Ada reaksi yaitu CH4 plus H2O menjadi CO plus 3H2. Ternyata dari reaksi ini terjadi juga reaksi yang kedua, yaitu CH4-nya bisa plus 2H2O menjadi CO2 plus 4H2. Jadi dari senyawa CH4 plus H2O ternyata terjadi dua reaksi. Reaksi pertama adalah sebagai berikut, kemudian reaksi keduanya adalah sebagai berikut. Dari dua reaksi ini diketahui saat mula-mula itu mol awal dari CH4-nya adalah 2. Kemudian mol awal dari H2O-nya adalah 3. Kemudian kita disuruh menghitung fraksi mol sebagai fungsi dari epsilon 1 dan juga epsilon 2. Nah, sama, tadi persamaannya adalah menggunakan persamaan yang ini. Ya, persamaannya menggunakan persamaan yang ini, karena untuk yang reaksi ganda, kalau reaksi tunggal menggunakan persamaan yang sebelumnya tadi, kalau kemudian yang reaksi gandanya menggunakan persamaan yang ini, kemudian ini sebagai fungsi epsilon 1 dan juga epsilon 2. Penyelesaiannya, jadi kan reaksi 1 adalah sebagai berikut. Reaksi 2 adalah sebagai berikut. Solusinya, I kita buat dalam suatu tabel. I adalah jenis-jenis dari senyawanya. Kita tuliskan senyawanya ada apa saja. Ada CH4, ada H2O, ada CO, ada CO2, dan juga ada H2. I adalah komponennya atau adalah senyawanya. Kemudian J ini adalah reaksi. Reaksi 1, reaksi 2. Nomor stoikiometri untuk CH4 di reaksi 1. Bacanya gini ya. Nomor stoikiometri komponen atau senyawa CH4 di reaksi 1. Kita lihat di reaksi 1, CH4 nomor stoikiometrinya adalah 1. Karena dia ada di reaktan, maka nilainya adalah min 1. Kemudian H2O. H2O di reaksi 1, nomor stoikiometrinya adalah 1. Karena dia di reaktan, maka min 1. Kemudian CO ada di reaksi 1, untuk reaksi 1, nilainya adalah 1. Karena dia ada di produk, maka plus. CO2, apakah ada di reaksi 1? Di reaksi 1 tidak terbentuk CO2. Maka nilai stoikiometrinya adalah 0. H2 di reaksi 1, nomor stoikiometrinya adalah 3. Maka VJ-nya tinggal kita jumlahkan aja. Min 1, plus 1, plus 0, plus 3. Nilainya adalah 2. Untuk reaksi nomor 2. Senyawa CH4 di reaksi nomor 2, nomor stoikiometrinya adalah 1. Karena dia di reaktan, min 1. H2O di reaksi 2, karena dia di sini nomor stoikiometrinya adalah 2, di bagian reaktan maka min 2. Kemudian CO untuk reaksi 2. Di reaksi 2 ternyata dia tidak terbentuk. Oleh karena itu, di reaksi 2 nomor stoikiometri untuk CO adalah 0. Untuk yang CO2, di reaksi 2, nomor stoikiometrinya 1. Karena dia ada di produk, maka berharga positif. Nah, kemudian H2 juga sama.
H2 untuk di reaksi 2, nomor stoikiometrinya adalah 4 karena dia diproduk maka positif 4 plus 4. Kemudian kita jumlahkan sama seperti yang tadi, min 1, min 2, plus 0, plus 1, plus 4, maka VJ-nya adalah 2. Nih, kita udah dapat nilai VJ-nya. Nah, kemudian tadi selain VJ, ini kan tadi VJ ya, N0. N0, N0 kita cari dari sigma NI0. Sigma NI0 dari soal diketahui bahwa mula-mula itu adalah 2 mol CH4 dan juga 3 mol H2O. Tinggal dijumlahkan 2 plus 3 adalah 5 mol. Nah, maka kita udah dapat yang N0 yang di sini. Kemudian kita cari fraksi massa untuk setiap senyawa atau setiap komponen. Yang pertama, perhatikan, kita punya persamaannya adalah sebagai berikut ya, yang di kotak merah ini. YCH4. YCH4. NI0-nya saat mula-mula CH4 adalah 2. Plus sigma J. Berarti kan penjumlahan untuk J ini kan tadi adalah notasi untuk yang reaksi. Itu reaksi 1 dan juga reaksi 2. VI, J kalikan dengan epsilon J. Nah, katanya untuk VI komponen dari CH4 di reaksi 1, ya kan? Komponen CH4 di reaksi 1, V-nya adalah min 1. Di reaksi 2 juga min 1. Maka min 1 dikalikan epsilon J. Untuk reaksi 1, J kan reaksi ya, epsilon kalikan reaksi 1, berarti epsilon 1. Min V untuk yang untuk komponen CH4 di reaksi 2, tadi nilainya adalah 1, kalikan dengan epsilon J. Epsilon untuk reaksi 2, maka epsilon 2. Paham ya? Berarti di sini 2 minus nomor stoikiometri untuk CH4 di reaksi 1 adalah min 1 dikalikan dengan epsilon untuk reaksi 1, epsilon 1. Min nomor stoikiometri untuk CH4 di reaksi 2 adalah min 1 dikalikan dengan epsilon 2 atau epsilon untuk reaksi 2 minus epsilon 2 per N0-nya udah ada 5. Terus kemudian VJ, nah VJ untuk reaksi 1 adalah 2, VJ untuk reaksi 2 juga kebetulan sama adalah 2. Maka plus 2 kalikan epsilon 1 untuk reaksi yang di reaksi satunya, plus 2 kalikan epsilon 2 untuk yang reaksi 2. Jadi dijumlahkan ya epsilon untuk yang reaksi 1 dan juga untuk reaksi 2-nya. Maka fraksi CH4-nya adalah sebagai berikut. Nah, yang di bawah ini, atau yang sebagai penyebut, itu digunakan sama untuk YCO, YH2O, YCO2, dan juga YH2H2. Ini yang penyebutnya sama semua. Nah, kemudian yang H2O, ini sama juga, saat mula-mula adalah 3. Mol mula-mula untuk H2O nilainya adalah 3. Min nomor stoikiometri H2O di reaksi 1 min 1, sementara di reaksi 2 adalah min 2. Berarti min 1 nanti dikalikan epsilon 1, min 2 dikalikan epsilon 2. Hasilnya adalah sebagai berikut. Penyebutnya sama seperti yang ini. Kemudian untuk yang CO, saat mula-mula, NI0-nya atau mol mula-mula dari CO itu adalah 0, tidak ada. Karena saat mula-mula CO belum terbentuk, maka ya udah 0, tidak perlu ditulis. Sisanya adalah CO, nomor stoikiometri CO di reaksi 1 adalah 1 kalikan epsilon 1. Sementara nomor stoikiometri CO di reaksi 2 adalah 0, maka tidak perlu ditulis. 0 kan? Nah, maka di sini hanya tersisa epsilon 1. Penyebutnya sama. Kemudian, untuk yang YCO2,
CO2, nomor stoikiometri CO2 di reaksi 2 itu adalah 1. Nah, kita tuliskan di sini 1 kalikan dengan epsilon 2. Yang mula-mulanya tidak ada, maka 0. Kemudian nomor stoikiometri CO2 di reaksi 2, ini kan tidak ada, maka dituliskan 0. Ini ya, 0. Maka hanya tersisa adalah epsilon 2. Penyebutnya sama. Untuk yang H2, mol mula-mula atau Ni0-nya untuk H2 itu adalah 0. Nah, kemudian nomor stoikiometri untuk H2 di reaksi 1 adalah 3, di reaksi 2 adalah 4. Maka 3 kali epsilon 1 dan 4 dikalikan dengan epsilon 2. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian penyebutnya pun sama. Nah, ini adalah fraksi mol untuk komponen-komponen tersebut pada reaksi ganda atau reaksi multiple. Jadi kalau misalnya reaksi ganda atau reaksi multiple ada lebih dari 1 epsilon, ada epsilon 1 dan juga ada epsilon 2. Nah, ini karena tadi di soal adalah fraksi mol komponen-komponen tersebut sebagai fungsi epsilon 1, epsilon 2, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini tidak perlu dicari epsilon 1, epsilon 2-nya. Kita hanya perlu memahami konsep bagaimana mencari fraksi mol ketika reaksinya ganda atau reaksinya lebih dari 1 atau reaksinya multiple. Artinya, kalau reaksinya multiple akan memiliki nilai epsilon atau koordinat reaksi yang lebih dari 1. Nah, sebelum saya lanjut lagi, apakah dari penjelasan yang reaksi ganda ini atau reaksi multiple ini ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Sudah paham semuanya? Oke, baik. Kalau misalnya udah pada paham, kita lanjut ya. Selanjutnya, ini baru kita akan mulai masuk ke kriteria kesetimbangan dalam reaksi kimia. Jadi kalau sebenarnya kalau ini akan ada hubungannya dengan yang namanya energi Gibbs. Nah, di sini saat setimbang G, G pangkat T, ini artinya adalah energi Gibbs total. Energi Gibbs total berada pada titik minimum. Nah, saat setimbang energi Gibbs total, ini adalah kurva energi Gibbs total versus dari epsilon pada suhu dan juga tekanan tetap. Jadi energi Gibbs total sebagai fungsi dari koordinat reaksi. Nah, kemudian DGT atau perubahan energi Gibbs total pada suhu dan juga tekanan konstan itu menunjukkan kurva sebagai berikut. Nah, ketika pada saat setimbang itu berada pada titik minimum. Pada titik minimum. Di sini, pada titik minimum itu yang bagian bawah. Yang di bagian bawah ini, yang mana nilai del GT pada T, P itu adalah 0.
ini adalah koordinat reaksi pada saat reaksinya setimbang. Maka ini hanya ingin menunjukkan bahwa pada saat setimbang energi Gibbs total pada suhu dan juga tekanan konstan itu adalah 0 atau berada pada titik yang minimum. Nah, ini nanti menunjukkan bahwa perpindahan diferensial dari reaksi kimia dapat terjadi pada saat keadaan setimbang tanpa menyebabkan perubahan total energi Gibbs dari sistem. Untuk campuran spesies kimia yang tidak berada dalam keseimbangan kimia, reaksi apapun yang terjadi pada suhu dan juga tekanan konstan harus mengarah pada penurunan energi total Gibbs system. Nah, ini kurvanya adalah sebagai berikut. Nah, ini kurva ini itu adalah kurva energi Gibbs total versus epsilon untuk reaksi tunggal. Kemudian, pada penurunan yang persamaan yang telah kita peroleh dari chapter 11 atau pada bab 11 sebelumnya, bahwa D N ini kan untuk sebagai kalikan dengan molnya, untuk energi Gibbs sama dengan NV kalikan dP min NS dt plus mu I dNI. Nah, mu I ini apa? Itu kan sudah kita pelajari di bab 11 sebelumnya. Jadi persamaan ini sudah kita peroleh dari persamaan bab 11 sebelumnya. Kemudian DNG sama dengan NVdP min NSDT plus sigma I atau sigma dari komponen I untuk mu I kalikan dengan VI kali D epsilon. Kenapa VI kali D epsilon? Itu DNI. Tadi kan di slide awal-awal kita udah menurunkan bahwa DNI itu adalah VI kalikan dengan D epsilon. Ya kan? DNI VI kali D epsilon. Sehingga sigma mu I kali VI itu bisa diperoleh sama dengan DLNG per D epsilon untuk T, P. Sama dengan DNG ini bisa kita tuliskan adalah D del G T atau del energi Gibbs total per del epsilon pada suhu dan juga tekanan konstan. Nah, kenapa kok bisa jadi persamaannya seperti ini? Kan dari persamaan ini yang atas ini. Nah, DNG, kalau misalnya pada suhu dan juga tekanan konstan, tekanannya kan dP-nya konstan, berarti bisa dicoret. Kemudian yang ini, min NSDT, karena pada suhu konstan juga ini bisa dicoret. Sehingga persamaannya tinggal sigma UI VI kalikan dengan D epsilon. Nah, sigma yang ini, sigma mu I kali VI, itu adalah yang sebelah sini. D epsilonnya pindah ruas ke sebelah kiri, jadi DNG per D epsilon pada T, P konstan. Maka persamaannya adalah sebagai berikut. Yang mana del NG ini bisa didefinisikan juga sebagai del G pangkat T atau energi Gibbs totalnya. Pada P dan T tertentu, saat setimbang akan berlaku persamaan berikut. Tadi kan dibilang, pada saat setimbang, energi Gibbs total atau per del G yang ini tadi, pada saat setimbang energi Gibbs total itu berada pada titik minimum. Sehingga D, GT, pada T dan P konstan, itu nilainya adalah 0. Maka pada saat setimbang persamaan ini sigma I mu I kali VI, maka del GT per del epsilon pada T, P itu nilainya adalah 0. Nah, ini kita turunkan lagi. Ini mengulang dari bab yang sebelumnya, atau bab 11 sebelumnya. Ini untuk mencari hubungannya dengan yang namanya fugasitas. Nah, ini mu I sebagai fungsi T plus RT ln dari fugasitas komponen I. Kemudian energi Gibbsnya sebagai berikut. Nah, ini penurunan yang udah kita lakukan di bab sebelumnya.
Nah, yang mana dari penurunan ini tujuannya adalah kita ingin mendefinisikan bahwa sebagai fungsi I itu adalah fugasitas komponen I parsial per fugasitas komponen I0 pangkat dari VI itu sama dengan konstanta kesetimbangan. Jadi dari penurunan rumus ini, kita ingin tujuannya dari penurunan rumus ini adalah kita ingin mencari hubungan dari fugasitas dan juga konstanta kesetimbangan tersebut. Ya, dari sini kita akan peroleh bahwa nilai persamaan konstanta kesetimbangannya adalah sebagai berikut. Nah, di mana definisi dari K itu adalah eksponensial dari perubahan energi Gibbs 0 per RT. Atau bisa diubah menjadi persamaannya sebagai berikut. Nah, del G0 sama dengan sigma I kali VI dikalikan GI0. Itu bagaimana? Dari sini tadi, bahwa kita punya mu I dari persamaan 1146 sebagai berikut. Nah, pada kondisi standar, itu GI0 persamaannya adalah sebagai berikut. Ya kan? Mu I itu persamaannya sebagai berikut, pada kondisi standar, GI0 persamaannya adalah sebagai berikut. Kemudian kita lakukan difference atau pengurangan mu I min GI0 itu sama dengan, nah ini kan ini bisa saling coret sehingga persamaannya tinggal RT ln VI parsial per VI0. Nah, dari sini kita kombinasikan dari persamaan 13,8 dan 13,9 untuk mengeliminasi mu I sehingga kita bisa mendapatkan persamaannya adalah sebagai berikut. Dari persamaan berikut ini, coba diperhatikan. Dari persamaan berikut ini, setelah ini kan tadi menjadi sigma VI buka kurung GI0, ini kan GI, ini kan mu I sama dengan, berarti kan ini sama dengan pindah ruas GI0 plus RT ln VI per VI0. GI0 plus RT ln VI bar per VI0 sama dengan 0. Kok bisa sama dengan 0 dari ini? Sigma I mu I kali VI. Nah, terus kemudian sigma VI kali, ini kan dikalikan masuk, VI-nya dikalikan masuk, plus RT kali sigma I ln VI bar per VI0 pangkat VI. Ini tinggal dikalikan masuk ke dalam ya. Terus kemudian persamaannya akan menjadi sebagai berikut. Dari persamaan ini, maka kita akan peroleh bahwa nilai konstanta kesetimbangannya itu sama dengan K sama dengan eksponensial dari minus energi Gibbs 0 per RT. Nah, jadi persamaan di mana delta G0 itu bisa kita tuliskan juga sebagai sigma I kali VI kali GI0. Itu untuk penurunan rumus K-nya sebagai fungsi energi Gibbs. Nah, perubahan properti standar dari reaksi seperti energi Gibbs 0 dan entalpi delta H0 bervariasi dengan suhu kesetimbangan, di mana kita peroleh persamaannya adalah sebagai berikut, del G0 per RT per DT sama dengan min delta H0 per RT kuadrat. Nah, yang ini, delta G0 per RT itu tadi kan adalah ln K per DT sama dengan ini. Nah, ini hasil integrasi dengan asumsi delta H0 independen terhadap suhu. Mengabaikan, jadi kita integrasikan di mana kita abaikan, kan entalpi itu kan harusnya sebagai fungsi suhu, tapi kita asumsikan bahwa entalpi di sini independen terhadap T atau entalpinya tidak sebagai fungsi suhu. Maka akan diperoleh ln K per K aksen sama dengan sebagai berikut. Jadi ini diintegralkan dari
ini diintegrasikan dari K sampai K aksen, ini juga dari T sampai T aksen. Nah, bagaimana kalau misalnya delta H0-nya dependent terhadap suhu atau sebagai fungsi suhu? Kalau sebagai fungsi suhu, maka dari persamaan ini, dari persamaan yang atas ini, delta G0 per RT per DT sama dengan min delta H0 per RT kuadrat, kita integrasikan sebagai fungsi suhu akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Ya, ini silakan diintegrasikan sendiri, nanti akan diperoleh hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ini kan pakai CP0, integral CP0-nya ini menggunakan persamaan yang udah kita pelajari di bab sebelumnya, kalau nggak salah di bab 4 yang lalu. Nah, K-nya itu adalah K0 kalikan dengan K1 kalikan dengan K2. K0-nya itu adalah dari persamaan ini ya, eksponensial minus delta G0 per RT0. Ini pada kondisi standar. Terus kemudian K1 samaannya jadi sebagai berikut, K2 adalah sebagai berikut. Nah, tadi kita udah belajar tentang yang namanya fraksi mol. Kemudian dari yang kita belajar dari fraksi mol itu, untuk reaksi tunggal dan juga reaksi ganda. Kemudian kita belajar tentang penurunan penurunan persamaan keseimbangan reaksi yang mana memiliki hubungan dengan energi Gibbs. Kemudian energi Gibbs sendiri itu sebagai fungsi fugasitas yang mana udah kita pelajari juga di bab sebelumnya, maka kita bisa dapat peroleh persamaannya sebagai yang tadi itu, sehingga kita bisa memperoleh persamaan K-nya. Nah, lalu bagaimana contoh soalnya atau pengaplikasiannya terhadap soalnya, supaya kita bisa lebih memahami penggunaan dari rumus-rumus yang udah kita turunkan tadi di contoh soal. Itu adalah sebagai berikut. Kita disuruh menghitung konstanta kesetimbangan. Ya, kita disuruh cari konstanta kesetimbangan, berarti nilai dari K. Untuk fase vapor, yang mana itu adalah reaksi hidrasi dari etilen pada suhu 145 dan juga 320 derajat Celcius. Nah, ini C2H4 etilen plus H2O sebagai fasenya vapor, maka GG ini gas menjadi C2H5OH atau etanol sebagai fasenya gas. Nah, sebelumnya kita ingin tahu dulu, kita mau pakai rumus yang mana sih? Jadi kalau tadi mencari K tadi, kan ada macam-macam tuh rumusnya. Rumus pertama itu ada yang di persamaan 13-11A. Kemudian kita turunkan, kalau misalnya konstanta kesetimbangannya itu adalah tidak fungsi suhu, maka persamaannya adalah tinggal gampang sebagai berikut. Kalau independen terhadap suhu, maka persamaannya adalah sebagai berikut. Tapi kalau misalnya dia dependen terhadap suhu, tadi kan ada dipengaruhi oleh suhu, maka persamaannya adalah sebagai berikut. Ya, persamaan yang akan kita gunakan adalah persamaan yang ini, yang dependen terhadap suhu. Kenapa kok dependen terhadap suhu? Karena di sini kan diketahui bahwa dia pada suhu 145 dan juga 320 derajat Celcius. Berarti dia dependen terhadap suhu. Nah, kalau dependen terhadap suhu, maka kan kita integrasikan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini delta G0, delta H0 pada kondisi standar ini bisa kita peroleh dari appendix. Kemudian ini CP0, delta CP0 ini kita hitung dulu. Kita hitung dulu dengan persamaan yang udah kita turunkan di bab 4 sebelumnya. Untuk mencari delta CP0 per R,
itu kita perlu mencari delta A, delta B, delta C, delta D. Kalau misalnya lupa, bisa dibuka lagi di chapter sebelumnya. Ini mudah saja. Jadi, jangan dikira melihat ini rumusnya panjang terus jadi sulit. Ini tidak sulit. Yang penting ini adalah suatu ketelitian. Dan harus runtut ya. Pertama kita cari dulu data-datanya. Data-data dari nilai A, B, C, D untuk komponen atau untuk senyawa-senyawa ini. Untuk etilen, H2O, dan juga etanol. Data CP bisa kita lihat di appendix C1 di Smith-Vaness. Dan kita cari delta A. Nah, ini kita peroleh adalah sebagai berikut untuk yang komponen etilen, H2O, dan juga etanol. Maka deltanya adalah sebagai berikut. Kemudian delta B, delta C, delta D. Nah, ini tadi kan ada dua suhu. Pada suhu 145 dan juga pada suhu 320. Nah, untuk pada suhu 145, kita perlu perhatikan lagi. Integrasi ini atau CP ini sebagai fungsi T-nya ini dalam apa? Kelvin atau Celsius. Kalau misalnya di dalam Kelvin, jangan lupa dikonversi. Seringkali kalau misalnya di ujian tuh banyak yang lupa. Kalau misalnya di sini CP-nya sebagai fungsi Kelvin, seringkali lupa untuk tidak dikonversi. Nanti hasilnya akan jauh berbeda. Jadi kita perlu perhatikan kalau misalnya appendix kalian itu sebagai fungsi Celsius, ya sudah kita langsung gunakan. Tapi kalau misalnya sebagai fungsi Kelvin, kita perlu konversi dulu sebagai T-nya adalah Kelvin. Nah, integral dari T0 per T, delta CP0 per R dt. Nah, kita masukkan persamaannya itu ada di bab 4 yang lalu yang udah kita turunkan sebelumnya. Maka pada suhu T0-nya 298,15. T-nya adalah 418,15. Kemudian delta A, B, C, D ini kita integralkan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Cara integrasinya udah saya jelaskan secara detail di kelas waktu yang lalu untuk mengintegrasikan delta CP0 per R dt ini. Nah, kalau berikutnya itu adalah sama integral dari T0 sampai T delta CP0 per R, tapi ini adalah dt per T. Penurunannya pun sudah kita bahas secara rinci dan secara detail sebelumnya. Maka kita langsung aja menggunakan rumus akhirnya adalah sebagai yang ada sebelumnya, maka dari integrasi ini kita peroleh integral ini adalah sekian. Kemudian kita menghitung delta H0 pada kondisi standar, yaitu pada 298, dan delta G0 pada kondisi standar 298. Kita lihat datanya di appendix C4, datanya adalah sebagai berikut. Delta H0-nya sekian, delta G0-nya sekian. Kemudian dari persamaan integrasi CP adalah sekian, ini adalah sekian. Maka delta G0 per RT, nah persamanya ini, delta G0 298 itu kita inputkan nilainya adalah minus 8,378. Kita inputkan di sini. Delta H0-nya adalah min dari min 45, maka min ketemu min jadi plus. Per R-nya adalah sekian, kemudian jangan lupa R-nya ini juga kita sesuaikan. Kalau misalnya satuannya Joule per mol, atau misalnya satuannya kilojoule per mol, atau misalnya satuannya BTU, ya misalnya satuannya BTU, itu nanti kan pasti berbeda. Jadi R-nya ini kita juga harus menyesuaikan dari satuan. Jangan sampai salah, jangan langsung, kalau misalnya nih kita menggunakan BTU per LB mol, nah berarti kan R-nya berbeda. Nah itu kita harus menyesuaikan juga, dan dikalikan dengan T0-nya, plus delta H0-nya kita cari di sini, nilai yang adalah minus 45 ini kita inputkan, R kalikan dengan T-nya, jangan lupa, karena ini kan kita juga perlu lihat bahwa T-nya di sini adalah dalam Kelvin, nah kita pakai yang Kelvin, terus kemudian plus ini, hasil dari integral ini adalah sekian, dikalikan, ini kan seperti, ya kan, dikalikan seperti per 418,15 plus ini. Maka hasilnya adalah sekian.
dari delta G0 per RT. Nah, tadi didefinisikan di sini bahwa min delta G0 per RT itu sama dengan ln K. Maka K-nya tinggal di eksponensial dari ini. Maka kita bisa dapatkan nilai K-nya. Nah, berikutnya untuk yang ini, apa namanya? Mencari pada suhu yang 320. Sama, kita cari dari 320, maka integralnya adalah sebagai berikut, kemudian yang integral yang ini adalah sebagai berikut. Nah, dari situ kita cari juga data delta H0 dan juga delta G0, kemudian kita masukkan dari persamaan ini, maka delta G0 untuk 593 per RT itu adalah sebagai berikut. Nah, tadi yang saya bilang bahwa ln K itu sama dengan min delta G0 per RT. Ln K sama dengan, berarti kan yang ini adalah delta G0 pada saat 418 itu adalah 1,9356. Pada saat 418 itu adalah min 1,9356. Maka K-nya adalah eksponensial dari ini, hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian pada saat 593,15, K-nya adalah sekian, maka ln K-nya adalah sekian, maka K-nya diperoleh sebagai berikut. Ini adalah K-nya. Terus kalau disuruh mencari K0, K1, K2-nya, kita menggunakan persamaan ini. K0-nya adalah persamaannya sebagai berikut, tinggal diinputkan saja nilainya. K0-nya adalah sekian. K1, K2-nya kita bisa cari dari persamaan ini, yang mana data-datanya adalah T-nya adalah sekian, tau-nya adalah sekian, tau itu adalah T per T 0-nya. Terus kemudian K0-nya kita nilainya sama, namanya K0, konstanta keseimbangan saat awal, entah pada suhu 418 maupun pada saat 593, nilai K0-nya pun sama. K1-nya, K1 di sini, nilainya yang pada saat 298 adalah 1, K2 pada saat 298 nilainya 2, maka K-nya tinggal K0 kalikan K1 kalikan dengan K2, hasilnya sekian. Nah, kemudian untuk yang ini, K1 menggunakan persamaan yang ini, maka hasilnya adalah sekian. K2-nya menggunakan persamaan yang ini, nilainya sekian. Maka nilai K1, K2-nya adalah sekian. Begitu pula untuk 593,15, K1, K2 kita peroleh, kemudian K-nya tinggal K0 kalikan K1 dikalikan dengan K2. Maka K-nya sekian, K untuk 418 sekian, K untuk 593 sekian. Nah, hasilnya sama dengan yang ini. Ini adalah cara untuk mencari konstanta keseimbangan atau K besar. Ya, konstanta keseimbangan atau K besar. Hasilnya adalah berikut. Nah, dari example yang ini, silakan nanti dikerjakan ulang supaya untuk lebih paham. Tadi kan di sini saya langsung delta CP-nya itu kita langsung hitung langsung hasilnya sekian ya, langsung diintegral. Nah, tapi ini juga bisa dihitung, nanti bisa dihitung lebih detail lagi hasilnya satu persatu supaya terbiasa untuk menghitung integral CP-nya ini, supaya lebih teliti juga untuk menyocokkan jawabannya. Nah, untuk latihan soal mencari konstanta keseimbangan sebagai fungsi dari suhu, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut, saya beri waktu 5-10 menit untuk memahami contoh soal ini dari yang sudah saya jelaskan ini.
Sebelum kita lanjut ke persoalan berikutnya, karena ini, sebenarnya kan dari penurunan yang udah kita peroleh tadi, intinya adalah persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, dari persamaan berikut kita tinggal cari data-data, terus kita tinggal hitung integral dari CP0 ini, langsung kita inputkan, kita bisa dapat nilai K-nya. Kalau ingin mencari dengan cara K0, K1, K2, juga bisa kita cari satu per satu dari K0-nya, K1 dan juga K2, lalu kita tabelkan, kemudian K-nya tinggal dikalikan K0 kali K1 kali K2, kita dapat K-nya. Nah, silakan dipahami dulu 5-10 menit sebelum kita lanjut lagi ke materi yang berikutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui Zoom group chat. Silakan saya berikan waktu dulu sebelum kita lanjut. Mungkin sambil dihitung ulang juga, apakah hasilnya sesuai, hasilnya sama atau tidak.
Baik, ini ada pertanyaan. Yang pertama, cara carikannya apakah ada dua? Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan, maaf, ini bentar ya, saya pindahkan dulu biar nggak. Nah, saya seperti ini. Apakah cari K itu ada dua? Nah, cara cari K. K itu tadi kan len K itu kan dari minus delta G0 per RT, atau K itu sama dengan eksponensial dari ini. Eksponensial dari minus ini. Nah, kemudian di sini K0 itu adalah sama dengan eksponensial dari minus delta G0 per RT0. Itu sama dengan yang ini, delta G0298 per RT0. Yang ini ya. Yang ini. Mungkin biar lebih jelas sebagai berikut. Nah, terus kemudian kalau kalian perhatikan, yang kotak orange ini itu adalah sebagai K0 atau saat kondisi awal, konstanta kesetimbangan saat awal K0, ya kan, K0. Nah, itu sama dengan delta G0298 per RT0. Nah, tadi kan ini adalah eksponensial itu kan, ya kan, K-nya. Nah, sama aja kan dari eksponensial dari yang ini. Terus kemudian yang ini K1 itu adalah eksponensial dari delta H0 per RT0 dikalikan dengan 1 minus T0 per T. Jadi ini kan ini minus delta H0 per 298 per RT0 plus delta H0 per 298 per RT. Itu bisa kita tuliskan atau sebagai berikut, ya kan? Kalau ini delta H0 per RT0 dikalikan 1 kan hasilnya yang ini, delta H0 298 per RT0 yang kotak hijau yang sebelah ini, yang saya tunjuk ini. Terus kemudian kalau delta H0 per RT0 dikalikan dengan T0 per T yang sebelah sini, hasilnya kan adalah delta H0 298 per RT, adalah yang ini. Lalu yang K2-nya adalah penjumlahan dari yang sebelah sisi yang ada di sebelah sini, yang CP-CP ini. Nah, terus kalau pertanyaannya, terus cara cari K-nya apakah ada dua? Sebenarnya itu cara cari K itu ada satu. Cuman yang ini kan kalau tadi itu adalah secara, kalau tadi kan saya menjelaskannya secara langsung keseluruhan untuk cari semuanya ini langsung dijumlahkan jadi satu. Nah, kalau misalnya mungkin ingin lebih teliti, itu kita bisa cari satu persatu. Cari dari K0-nya, K1-nya, K2-nya. Karena kadang kalau di soal, misalnya kita disuruh mencari konstanta kesetimbangan 0 atau K0-nya. Berapa, misalnya kita disuruh cari nilai K1-nya berapa, itu kan tidak mesti. Jadi banyak tergantung dari pertanyaannya gitu. Nah, caranya itu sebenarnya hanya ada satu, yang bisa kita jumlahkan secara langsung atau kita jabarkan satu persatu. Jadi caranya itu, rumusnya itu adalah satu, tapi bisa dengan cara kita jumlahkan secara langsung atau bisa kita jabarkan satu persatu. Itu untuk penjelasan yang ini. Terus kemudian pertanyaan yang berikutnya, untuk K1 dan K2 nilai G-nya dapat dari mana? Nah, nilai K1 dan juga nilai K2. Di nilai K1 dengan K2 di sini tidak ada nilai G-nya ya. Nah, ini coba saya jelaskan ulang untuk mencari nilai
K0, K1, dan juga K2. Jadi, kalau yang K0 kan udah jelas ya persamaannya yang ini, yang minus delta G0 per RT0. Delta G0 itu tadi kita peroleh di sini delta G0 itu adalah min 8,378. Ya kan? Delta G0 min 8,378. Min jadi positif, R-nya 8,314, T0-nya adalah pada saat kondisi standar 298,15. Maka T0-nya bisa kita K0-nya bisa kita peroleh sebagai berikut. Nah, K0 untuk berbagai suhu nilainya adalah sama. K1. K1 definisi konstanta keseimbangan 1 itu adalah sebagai berikut. Itu eksponensial dari delta H0 ini tadi yang udah kita peroleh dari sebelumnya, yaitu minus 45,79, 45.000 ya, ini bukan 45, tapi ini 45.792 Joule per mol per RT0, R-nya 8,314, kalikan T0-nya adalah 298,15, 1 min T0-nya 298,15 per T. T-nya kalau misalnya pada 418 ya kita masukkan 418. Kita masukkan 418,15. Maka kita bisa dapat nilai K1-nya. Kalau misalnya T untuk yang 593 kita masukkan 593,15. Maka kita bisa dapat nilai K1 untuk 593,15. K2 kita jabarkan K2-nya adalah sebagai berikut. Nah, nilai dari K2 ini kita tinggal masukkan integrasi sesuai hasil yang udah kita cari dari integral tadi. Nanti kita tinggal inputkan dan kita jumlahkan di sini. Kalau pada 418 hasil dari integrasi CP-nya adalah sekian. Jumlahan ya, dijumlahkan yang ini dan yang ini. Yang min seperti integral T0 sampai T, CP delta CP0 per R dt plus T, integral T0 per sampai T delta CP0 per R dt per T. Kita jumlahkan, kalau 418 sekian, 593 sekian. Kemudian kita bisa dapatkan nilai K-nya. Jadi intinya, untuk mencari nilai K, rumusnya itu sama. Rumusnya adalah sama, yang ini. Cuman kita bisa dengan cara kita jabarkan satu-satu. Kita hitung langsung, atau kita bisa hitung langsung. Kita jabarkan satu-satu, yaitu dengan cara cari K0, K1, K2, atau bisa kita langsung hitung cara langsung ini. Kita cari datanya semua, langsung kita masukkan ke sini, kita bisa dapat nilainya. Seperti itu. Ya, betul. Delta H0 298, saat 298 itu yang nilainya adalah ini ya, apa? Berapa ini? 45.000 minus 45.792. Nanti silakan dihitung di sini eksponensial dari 45.792, terus kemudian per RT0, 1 min T0 per T. Nah, delta H0-nya itu apakah bisa berubah-berubah? Delta H0 ini sama delta G0. Delta H0 dan delta G0 ini pada saat kondisi reference atau pada saat kondisi standar, yaitu pada saat 298,15 yang sudah kita hitung di awal, yang mana datanya bisa kita lihat di appendix C4. Nah, ini tergantung dari nilai delta H0 dan delta G0 ini tergantung dari senyawanya C2H4, H2O, dan juga etanol. Seperti itu. Nah, kalau misalnya senyawanya berubah, misalnya pembentukan amoniak dari nitrogen plus H2 menjadi NH3, berarti delta G0 sama delta H0-nya nanti untuk senyawa N2, H2, dan juga NH3. Ini juga delta G0 reference di appendix C4 untuk N2, H2, dan juga NH3.